Halo semuanya, jumpa kembali di Tony FS pada tanggal 15 April malam Rebo ya. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman bisa istirahat dengan tenang dan besoknya bisa berjuang lagi melakukan aktivitas seperti biasanya. Sebuah kisah untuk menemani istirahat teman-teman di sana. Kita masuk ke kisahnya. Pagi itu matahari baru saja menyelinap di antara dedaunan kelapa di kampung kecil tempat Laila tinggal. Udara masih sejuk, membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Laila, seorang wanita berusia 30 tahun dengan rambut dikuncir sederhana, sedang menyapu halaman rumahnya yang berlantaikan tanah. Sapu lidi di tangannya bergerak ritmis, menggeser daun-daun kering yang berserakan. Rumah mereka kecil, berdinding kayu dan beratap seng. Namun selalu bersih karena tangan Laila tak pernah diam. Dia mengenakan daster sederhana yang sudah sedikit pudar, namun wajahnya tetap memancarkan ketenangan seseorang istri yang bekerja keras untuk keluarganya. Laila sedang asyik menyapu ketika suara langkah kaki berat mendekat dari arah jalan setapak. Dia menoleh dan melihat Haji Sulaiman, pria paruhbaya yang dikenal sebagai orang terkaya di kampung. Jubah putihnya berkibar lembut dan sorban di kepalanya menambah kesan wibawa. Namun, wajahnya kali ini tidak ramah seperti biasanya saat menghadiri pengajian di masjid. Ada kerutan di dahinya dan matanya menyipit tajam. Laila segera menegakkan tubuh, meletakkan sapu lidi di sampingnya dan menyapa dengan hormat. "Pagi Pak Haji, silahkan duduk di teras," katanya, menunjuk kursi kayu sederhana di beranda rumah. Tangan Laila sedikit gemetar, merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari kedatangan mendadak ini. Haji Sulaiman menggelengkan kepala, tangannya berkacak pinggang. "Tak usah, Laila, aku cuma sebentar, ada urusan penting." Suaranya dalam, namun ada nada kasar yang membuat Laila mengerutkan kening. Laila mengangguk kecil, berusaha tetap tenang. "Urusan apa Pak Haji? Apa Budi bikin masalah?" Dia menyebut nama suaminya, Budi, dengan sedikit cemas. Budi memang bukan suami yang sempurna, tetapi Laila selalu percaya bahwa suaminya bekerja keras sebagai buruh kebun karet untuk mencukupi kebutuhan mereka. Haji Sulaiman mendengus, matanya menatap Laila dengan sorotan penuh selidik. "Sudah hampir 2 bulan, Laila. Hutang Budi belum juga dibayar. 1 juta, bukan jumlah kecil. Apa kau pura-pura tak tahu?" Kata-kata itu seperti petir di pagi yang cerah. Laila merasa jantungnya berhenti sejenak. "Utang? Utang apa Pak Haji?" Suaranya sedikit bergetar, lebih karena kebingungan daripada ketakutan. "Saya tidak pernah dengar Budi pinjam uang dari siapapun, apalagi dari Pak Haji." Haji Sulaiman menggelengkan kepala, seolah tidak percaya dengan reaksi Laila. "Jangan main-main, Laila. Budi sendiri yang bilang istrinya yang pegang uang, dan dia janji utang ini akan dilunasi. 2 bulan lalu dia pinjam 1 juta dariku, sekarang aku datang minta hakku. Malah dapat alasan begini." Nada suaranya semakin tinggi, penuh tuduhan. Laila menggeleng kuat, tangannya tanpa sadar memegang ujung daster. "Sumpah Pak Haji, saya tidak tahu apa-apa soal hutang itu. Budi tidak pernah cerita. Kalau dia pinjam, saya pasti tahu, karena saya yang atur keuangan di rumah." Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena takut pada Haji Sulaiman, tetapi karena bayang-bayang pengkhianatan suaminya mulai merayap di pikirannya. Melihat Laila tetap bersikeras, Haji Sulaiman menghela nafas panjang. Dia merogoh saku jubahnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sudah lusuh. Dengan gerakan tegas, dia membukanya dan menunjukkan halaman tertentu kepada Laila. "Lihat ini, nama Budi ada di sini, lengkap dengan tanggal dan jumlahnya. 1 juta, 2 bulan lalu. Masih tidak percaya?" Laila menatap buku itu dengan mata membelalak. Tulisan tangan yang rapi memang mencatat nama Budi, diikuti angka 1 juta dan tanggal yang jelas. Jantungnya berdetak kencang. Bagaimana mungkin Budi menyembunyikan ini darinya? Selama ini, Laila selalu percaya bahwa gaji Budi dari kebun karet cukup untuk kebutuhan mereka, meski tidak berlebih.
Mereka hidup sederhana, tanpa kemewahan. Tetapi Laila tidak pernah merasa kekurangan. Sekarang rahasia ini seperti pisau yang mengiris kepercayaannya. "Pak Haji, saya benar-benar tidak tahu," gumam Laila. Suaranya hampir hilang. Dia menggeleng pelan, berusaha mencerna kenyataan yang baru saja menimpanya. Haji Sulaiman menutup buku catatan itu dengan gerakan keras, membuat Laila tersentak. "Aku tidak punya waktu mendengar alasan, Laila. Aku datang untuk minta uangku, bukan melihatmu melamun." Suaranya kini penuh tekanan, dan dia melangkah lebih dekat ke teras, seolah ingin masuk ke rumah. Laila panik. Dia buru-buru menghalangi jalan Haji Sulaiman. Tangannya terulur ke depan. "Tunggu Pak, jangan masuk. Saya bukan tidak mau bayar, tapi saya perlu waktu. Saya belum ada uang dan saya harus tanya sama suami dulu, Mas Budi, soal ini." Suaranya memohon, tetapi ada keteguhan di matanya yang menunjukkan dia tidak akan membiarkan Haji Sulaiman semena-mena. Haji Sulaiman berhenti, menatap Laila dengan sorotan tajam. "Kalau kau tidak bisa bayar sekarang, biar ku masuk dan ambil barang-barang di rumahmu sebagai ganti. Untung aku tidak minta bunga, Laila, kan aku masih kasihan sama kalian." Kata-kata itu membuat Laila semakin terpojok. Dia membayangkan perabot sederhana di rumahnya, meja kayu yang sudah reot, kasur tipis tempat mereka tidur, dan kompor kecil yang jadi andalannya memasak diambil begitu saja. Rumah ini adalah segalanya bagi Laila, tempat dia dan Budi membangun hidup bersama meski penuh kekurangan. Dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. "Tunggu Pak Haji, tunggu sebentar," ucap Laila cepat. Tangannya masih terulur. "Saya janji akan bayar, tapi beri saya waktu sampai gajian bulan depan. Saya kerja di pasar Pak Haji, pasti bisa kumpulkan uangnya. Tolong Pak." Haji Sulaiman memicingkan mata, seolah menimbang-nimbang. Dia tahu Laila bukan tipe orang yang suka berbohong. Selama ini Laila dikenal sebagai istri yang rajin dan jujur di kampung. Namun pengalaman menagih hutang membuatnya curiga. "Kau yakin bisa bayar? Jangan-jangan nanti kau dan Budi malah kabur dari kampung." Laila menggeleng cepat. Tangannya mengatup di depan dada. "Tidak Pak Haji, kami tidak akan kabur. Saya jamin dengan barang-barang di rumah ini kalau saya tidak bayar. Ambil saja nanti semuanya." Suaranya penuh tekad, meski hatinya bergetar karena ketidakpastian. Haji Sulaiman diam sejenak. Matanya masih menyelidik wajah Laila. Akhirnya dia mengangguk pelan. "Baiklah Laila, aku beri waktu sampai kau gajian. Tapi ingat, kalau kau ingkar, aku tidak segan ambil semua yang ada di rumah ini. Awas saja." Ancaman itu diucapkannya dengan nada berat. Lalu dia berbalik dan melangkah pergi, meninggalkan Laila yang masih berdiri di teras. Laila menatap punggung Haji Sulaiman yang menjauh. Tangannya memegang dada untuk menenangkan debaran jantungnya. Sapu lidi yang tadi dia pegang tergeletak di tanah, seolah mencerminkan kekacauan yang kini menyelimuti pikirannya. Dia menunduk, memungut sapu itu, dan kembali menyapu halaman. Tetapi gerakannya kini lambat, penuh beban. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa Budi menyembunyikan hutang ini? Untuk apa dia meminjam uang sebanyak itu? Dan yang paling menyakitkan, mengapa Budi tidak mempercayainya untuk berbagi rahasia ini? Laila menarik nafas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Dia tidak ingin tetangga melihatnya lemah. Dia harus tetap kuat, setidaknya sampai Budi pulang malam nanti. Dia ingin mendengar penjelasan langsung dari suaminya, meski ada rasa takut bahwa jawaban itu akan menghancurkan kepercayaan yang selama ini dia pegang erat. Pagi yang seharusnya biasa, kini menjadi awal dari badai yang tak terduga. Dan Laila tahu hidupnya tidak akan sama lagi setelah hari ini. Malam telah menyelimuti kampung kecil tempat Laila tinggal. Cahaya lampu di ruang tamu rumah kayunya memancarkan sinar redup, menciptakan bayang-bayang yang menari di dinding. Laila duduk di kursi kayu tua. Tangannya memilin ujung daster yang sudah usang. Pikirannya masih dipenuhi kejadian pagi tadi. Kedatangan Haji Sulaiman, buku catatan utang, dan nama Budi yang tertera di sana. 1 juta. Jumlah yang tak pernah terbayang oleh Laila. Kini menjadi beban yang menggantung di hatinya. Dia menunggu Budi pulang. Setiap detik terasa seperti jam. Amarah dan kebingungan bercampur dalam dadanya.
Laila mencoba menenangkan diri dengan menyapu lantai yang sudah bersih, tetapi tangannya gemetar. Dia ingin percaya bahwa Budi, suaminya selama 7 tahun tidak akan menyembunyikan sesuatu sebesar itu. Dulu Budi selalu menyerahkan gajinya dari kebun karet tanpa banyak tanya, dan Laila mengatur semuanya dengan cermat. Beras, minyak, sekolah anak, tetangga yang mereka bantu, dan sedikit tabungan untuk hari tua. Tapi sekarang, keraguan itu seperti duri yang menusuk-nusuk pikirannya. Untuk apa Budi meminjam 1 juta dan mengapa dia tidak pernah cerita? Bunyi langkah kaki di teras akhirnya memecah keheningan. Pintu kayu berderit pelan saat Budi masuk. Wajahnya kusut setelah seharian bekerja. Biasanya dia akan menyapa Laila dengan senyum lelah atau mengeluh tentang panasnya kebun karet. Tapi malam ini, dia hanya melangkah melewati Laila tanpa sepatah kata. Langsung menjatuhkan diri ketika di ruang tamu. Baju kerjanya yang kotor dibiarkan begitu saja. Dan dia mulai mengutak-atik kuku-kukunya dengan pisau kecil, seolah Laila tidak ada di sana. Laila menatap suaminya, jantungnya berdegup kencang. Dia ingin menahan diri, menunggu waktu yang tepat. Tetapi amarah yang tertahan sejak pagi akhirnya meluap. "Kamu ini dari mana, Mas? Kenapa baru pulang sekarang?" Suaranya lebih tajam dari yang dia inginkan. Tapi dia tidak peduli lagi. Budi mendongak, alisnya berkerut. "Bukannya kamu tahu aku kerja setiap hari di kebun? Panas, capek. Apalagi yang kamu mau tanya?" Nada suaranya enteng, tetapi ada ketegangan di baliknya, seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Laila berdiri, tangannya mengepal di sisi tubuh. "Kerja setiap hari, tapi uang kita kok tidak pernah cukup. Gajimu habis kemana?" Wajahnya memerah, tidak hanya karena marah, tetapi juga karena rasa malu yang masih membakar hatinya setelah dihadapkan Haji Sulaiman tadi pagi. "Atau jangan-jangan kamu pakai untuk sesuatu yang aku tidak tahu?" Budi meletakkan pisau kecil itu dengan gerakan keras, membuat Laila tersentak. Dia bangkit dari tikar, berdiri sejajar dengan Laila, matanya menyala. "Apa maksudmu? Aku kerja banting tulang untuk rumah ini, untuk semua yang ada di sini." Dia menunjuk-nunjuk ke arah meja kayu, kompor kecil dan kasur tipis di sudut ruangan. "Kamu lihat ini semua kan? Apa kamu pikir aku cuma main-main di luar?" Laila tidak mundur. Meski dadanya terasa sesak, dia sudah muak dengan sikap Budi yang selalu membela diri. "Kalau gajimu cukup, kenapa kamu harus pinjam 1 juta dari Haji Sulaiman?" Kata-kata itu keluar seperti anak panah, tajam, dan langsung mengenai sasaran. "Pagi tadi dia datang ke sini, Mas. Dia bilang kamu pinjam uang 2 bulan lalu dan kamu bilang aku yang akan bayar karena aku pegang tabungan. Aku bahkan tidak tahu apa-apa." Wajah Budi berubah seketika, matanya membelalak dan mulutnya terbuka seolah ingin berkata sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Laila bisa melihat kepanikan di wajah suaminya, dan itu hanya membuat amarahnya semakin membara. "Kenapa dia, Mas? Untuk apa kamu pinjam uang sebanyak itu dan kenapa kamu bohongi aku? Kemanakan uangnya?" Budi mengusap wajahnya dengan tangan yang kasar, seolah berusaha mencari alasan. "Kamu salah paham, Laila," katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah tapi penuh pertahanan. "Utang itu cuma untuk keperluan mendadak. Tabungan kita kan cukup, kamu yang pegang. Tinggal ambil dari situ, lunasi, selesai. Apa susahnya, Laila?" Laila tertawa kecil. Tapi bukan karena lucu, itu adalah tawa penuh kekecewaan. "Tabungan kita, Mas, tabungan itu cuma cukup untuk makan dan bayar kebutuhan sehari-hari. Itu uang yang berjalan habis 1 bulan menunggu gaji kamu berikutnya. Kamu pikir aku simpan emas di bawah bantal? Dan keperluan mendadak apa yang sampai 1 juta? Kamu tidak bilang apa-apa padaku." Suaranya mulai bergetar. Air mata mengintip di sudut matanya, tetapi dia buru-buru mengusapnya. Dia tidak mau terlihat lemah di depan Budi. Budi mendengus, berpaling dari Laila seolah tidak tahan dengan tatapan istrinya. "Kamu ini istri macam apa sih? Harusnya istri itu membantu suami, bukan malah tanya-tanya kayak jaksa. Uang itu dari gajiku juga, kenapa aku tidak boleh pakai?" Dia melangkah ke arah pintu, seolah ingin mengakhiri percakapan. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk hati Laila. Dia melangkah mendekati Budi. Tangannya gemetar karena menahan emosi. "Jangan coba-coba lari dari masalah, Mas. Aku bukan cuma istri yang harus nurut sama kamu.
Aku punya hak tahu kemana uang itu pergi. Atau jangan-jangan kamu kambuh lagi. Laila menahan nafas, takut dengan kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Dulu sebelum mereka menikah, Budi dikenal suka gonta-ganti perempuan. Laila pikir itu sudah berhenti setelah mereka punya rumah tangga, tetapi sekarang kecurigaan itu kembali menghantuinya. Budi berbalik dengan cepat, wajahnya merah padam. Apa katamu? Kamu tuduh aku main perempuan, Laila. Aku kerja setiap hari sampai badanku remuk, dan ini yang kamu pikirkan? Suaranya menggelegar, membuat Laila mundur selangkah. Kalau aku mau main-main, aku tidak perlu pinjam uang dari Haji Sulaiman. Kamu pikir aku sebodoh itu? Laila ingin membalas, ingin menuntut kejujuran, tetapi kata-kata Budi membuatnya terdiam. Dia tahu Budi sedang mengalihkan pembicaraan, tetapi dia tidak punya bukti untuk menyangkal. Kalau bukan untuk itu, untuk apa, Mas? Ceritakan padaku, aku istrimu. Aku berhak tahu. Suaranya kini lebih memohon daripada menuntut. Tetapi Budi hanya menggeleng, wajahnya penuh kejengkelan. Cukup Laila, aku capek. Kita bicara lain kali. Budi berjalan ke sudut ruangan, mengambil bantal tua dari kasur dan membawa ke tikar di ruang tamu. Aku tidur di sini malam ini, jangan ganggu aku. Tanpa menoleh lagi, dia merebahkan diri, memunggungi Laila. Laila berdiri membatu, tangannya masih mengepal. Dia ingin berteriak, ingin memaksa Budi menjelaskan, tetapi tubuhnya terasa lemas. Air mata yang dia tahan akhirnya jatuh, tetapi dia buru-buru mengusapnya. Dia tidak mau Budi melihatnya menangis. Dengan langkah pelan, dia berjalan ke kamar kecil mereka, menutup pintu kayu yang berderit dan duduk di tepi kasur. Cahaya lampu dari ruang tamu masih menyelinap lewat celah pintu, tetapi rasanya seperti kegelapan yang menyelimuti hatinya. Laila memeluk bantal, pikirannya melayang ke masa-masa awal pernikahan mereka. Dulu Budi selalu pulang dengan ceria, cerita lucu tentang teman-temannya di kebun karet, dan mereka akan duduk bersama di tikar, tertawa sambil minum teh pahit. Sekarang, Budi seperti orang asing yang tinggal serumah dengannya. Laila mencoba mengingat kapan perubahan itu dimulai, mungkin sebulan, 2 bulan lalu. Dia tidak yakin. Yang dia tahu rahasia hutang ini bukan hanya soal uang, tapi juga soal kepercayaan yang mulai retak. Malam semakin larut, tetapi Laila tidak bisa tidur. Dia mendengar dengkuran pelan Budi dari ruang tamu, dan itu hanya membuat dadanya semakin sesak. Dia khawatir ada rahasia lain yang disembunyikan Budi, sesuatu yang lebih besar dari sekedar hutang. Tapi untuk saat ini, dia hanya bisa menunggu, berharap esok hari Budi akan lebih terbuka. Laila menutup mata berusaha menahan tangis, tetapi bayang-bayang pengkhianatan terus menghantuinya, seperti mimpi buruk yang belum usai. Beberapa hari telah berlalu sejak pertengkaran sengit dengan Budi, suaminya, tentang hutang kepada Haji Sulaiman. Budi tidak pernah menyinggung masalah itu lagi, dan Laila, meski ingin bertanya, memilih diam karena takut memicu amarah baru. Namun diamnya Budi justru membuat rumah mereka terasa semakin dingin, seperti musim kemarau yang merenggut kehidupan dari tanah. Laila sedang menyapu di sudut halaman ketika kakinya tiba-tiba terpeleset di atas tanah yang masih licin akibat embun. Dia berusaha menahan diri, tetapi tubuhnya jatuh keras ke tanah. Rasa sakit tajam menjalar dari pergelangan kaki kanannya, membuatnya meringis. Aduh, erangnya pelan. Tangannya memegang kaki yang mulai membengkak. Dia mencoba berdiri, tetapi setiap gerakan membuat rasa sakit itu semakin menusuk. Dengan nafas tersengal, Laila menyeret tubuhnya ke beranda dan bersandar pada tiang kayu rumah. "Mas, tolong mas," panggil Laila. Suaranya penuh harap meski ada keraguan di hatinya. Dia tahu Budi masih tidur di ruang tamu. Seperti kebiasaannya sejak pertengkaran malam itu, biasanya Budi akan bangun menjelang pagi untuk bersiap ke kebun karet. Tetapi hari ini dia tampak lebih lemah dari biasanya. Pintu kayu berderit pelan dan Budi muncul dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan dan matanya setengah terpejam, seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk. "Apa sih? Berisik banget pagi-pagi," katanya dengan nada kesal. Tangannya menggosok-gosok mata. Dia menatap Laila yang duduk di beranda dengan kaki terulur, tetapi tidak ada tanda-tanda kekhawatiran di wajahnya. Laila menahan sakit, berusaha tetap tenang. "Kakiku terkilir mas, tolong pijat sebentar biar aku bisa berdiri lagi."
Pintanya lembut, berharap sedikit perhatian dari suaminya. Dia menunjuk kaki kanannya yang mulai memerah, berusaha menahan air mata yang muncul, bukan hanya karena sakit fisik, tetapi juga karena ketidakpastian perasaan Budi. Budi mendengus, alisnya berkerut. Aku tidak bisa mijit lah, tanganku nanti capek. Padahal kan aku harus kerja seharian. Alah sudah, jangan manja, aku mau tidur lagi. Tanpa menunggu jawaban, dia berbalik dan masuk kembali ke rumah, meninggalkan Laila yang masih meringis di teras rumah. Laila terpaku, mulutnya terbuka seolah ingin memanggil Budi lagi, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia menatap pintu yang kini tertutup, mendengar derit tikar saat Budi kembali merebahkan diri. Rasa sakit di kakinya terasa tidak seberapa dibandingkan luka di hatinya. Dulu Budi pernah memijat kakinya dengan penuh perhatian saat Laila kelelahan setelah seharian di pasar. Sekarang pria yang sama itu bahkan tidak mau meliriknya saat dia meminta tolong. Laila mengusap air mata yang lolos dari sudut matanya, bertekad untuk tidak menyerah pada kelemahan. Dengan susah payah, Laila merangkak masuk ke rumah, mengambil sebotol minyak kayu putih dari laci kayu di sudut kamar. Dia duduk di lantai, mengoleskan minyak itu ke kakinya, dan mulai memijat perlahan. Setiap tekanan membuatnya meringis, tetapi dia terus melakukannya, menggertakkan gigi untuk menahan sakit. Aku tidak butuh kamu, Mas, gumamnya pada diri sendiri, meski hatinya tahu itu hanya kebohongan untuk menenangkan diri. Setelah beberapa saat kakinya mulai terasa lebih baik, cukup untuk berdiri dengan hati-hati. Dia bersyukur dalam hati, tetapi kesedihan itu tetap menyelimuti. Saat matahari mulai naik, Budi akhirnya bangun lagi. Dia keluar dari ruang tamu, mengenakan baju kerja yang sama seperti kemarin, dan berjalan ke teras tanpa melirik Laila yang kini duduk di kursi kayu. Laila sedang mencoba berjalan pelan-pelan untuk menguji kakinya, tetapi langkahnya masih pincang. Budi berhenti di depan pintu, tangannya memegang gagang pintu lalu berbalik dengan wajah penuh kejengkelan. Mana sarapan? Aku mau berangkat kerja, Laila. Kamu ngapain aja dari tadi? Laila menatap Budi dengan tak percaya. Amarah yang dia tahan sejak tadi pagi kembali membuncah. Hah, sarapan? Mas, kamu lihat kakiku masih sakit begini? Aku tadi jatuh, minta tolong, tapi kamu malah marah dan tidur lagi. Sekarang kamu minta sarapan soal aku tidak apa-apa? Suaranya tinggi, penuh kekecewaan yang selama ini dia pendam. Budi melangkah mendekat, matanya menyipit. Jangan bikin alasan, Laila. Istri itu tugasnya ngurus suami, bukan cuma mengerang soal sakit. Aku kerja setiap hari, capek, dan kamu cuma bisa ngomel. Apa susahnya sih bikin nasi sama telur? Nada suaranya penuh tuduhan, seolah Laila sengaja membuat hidupnya sulit. Laila mengepalkan tangan, kakinya yang masih sakit terasa gemetar karena emosi. Hah? Ngurus suami, Mas? Aku sudah ngurus rumah ini setiap hari, masak, nyapu, nyuci baju kamu, tanpa pernah mengeluh. Tapi kamu bahkan tidak peduli aku sakit. Suami macam apa yang begitu sekarang, Dia tidak peduli lagi kalau suaranya terdengar keras. Tetangga mungkin mendengar, tetapi Laila sudah muak dengan sikap Budi yang sekarang, yang semakin tidak manusiawi. Budi menggeleng, wajahnya memerah. Kamu ini kelewatan, Laila. Aku kerja buat kita berdua, tapi kamu malah tuduh-tuduh aku tidak peduli. Sudah, aku tidak butuh sarapan. Aku pergi saja. Dia berbalik mengambil topi jerami dari gantungan di dinding dan melangkah keluar dengan langkah lebar. Pintu kayu dibantingnya hingga berderit keras. Briak! Meninggalkan Laila sendirian di teras. Laila menatap ke arah jalan setapak tempat Budi menghilang. Tangannya memegang tiang beranda untuk menahan tubuhnya yang gemetar. Air mata yang dia tahan akhirnya jatuh, tetapi dia buru-buru mengusapnya. Dia tidak mau menangis karena Budi lagi. Dengan langkah pincang dia masuk ke rumah dan duduk di kursi kayu. Pikirannya dipenuhi kebingungan dan luka. Budi bukan hanya dingin hari ini. Ada sesuatu yang berubah dalam dirinya dan Laila mulai memperhatikan tanda-tandanya. Selama beberapa hari terakhir, Budi sering pulang terlambat, kadang dengan wajah melamun yang tidak biasa. Dulu dia selalu menuntut perhatian Laila, minta kopi, cerita tentang kerjaannya atau sekedar duduk bersama di teras. Sekarang dia lebih sering diam, seperti orang yang pikirannya ada di tempat lain, loncat-loncat kayak monyet. Laila teringat masa lalu, ketika Budi pernah terlibat dengan perempuan lain sebelum mereka menikah.
Dia pikir Budi sudah berubah setelah pernikahan, tetapi sekarang kecurigaan itu kembali menghantui. Apakah Budi berselingkuh lagi? Apakah hutang 1 juta itu ada hubungannya dengan perempuan lain? Pikiran-pikiran itu berputar di kepalanya, tetapi Laila tidak punya bukti apapun. Dia menarik nafas panjang, berusaha menenangkan diri. Aku tidak boleh buru-buru tuduh, gumamnya, meski hatinya tidak yakin. Laila tahu dia harus berbicara lagi dengan Budi, tetapi sikap suaminya yang sekarang semakin tertutup membuatnya takut. Bagaimana jika Budi benar-benar menyembunyikan sesuatu yang lebih buruk dari hutang? Laila memandang kakinya yang masih sedikit bengkak, lalu bangkit perlahan untuk melanjutkan pekerjaan rumah. Dia harus tetap kuat, setidaknya untuk dirinya sendiri. Dan setelah waktu siang, dia akan pergi ke pasar untuk bekerja. Sementara itu matahari di kebun karet milik Rahmat sudah mulai terik, membakar punggung para pekerja yang sibuk memanen getah. Budi, pria berusia 32 tahun dengan tubuh kurus namun gagah, sedang memotong kulit pohon karet dengan pisau kecilnya. Gerakannya biasanya lincah, tetapi pagi ini dia terasa lamban, perutnya keroncongan, mengingatkannya pada pertengkaran dengan Laila tadi pagi yang membuatnya pergi tanpa sarapan. Dia mengusap keringat di dahinya, mencoba fokus, tetapi kepalanya mulai pusing. Dunia di sekitarnya seolah bergoyang pelan, dan tangannya gemetar saat memegang pisau. Bud, kamu kenapa? Wajahmu pucat, seru Rahmat, pemilik kebun yang kebetulan lewat sambil memeriksa pekerjaannya. Rahmat, pria parubaya dengan topi jerami lebar, mengerutkan kening melihat Budi yang hampir terhuyung. Budi menggeleng lemah, berusaha tersenyum. Tidak ada apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cuma agak lemah hari ini, lemes. Suaranya serak dan dia tahu kebohongan itu tidak akan meyakinkan siapapun. Rahmat menggeleng tegas. Lah, Bud, jangan sok kuat. Istirahat dulu di gubuk sana. Rudi akan ambilkan nasi sama teh buatmu. Jangan sampai pingsan di sini. Ngerepotin nanti. Dia menuju gubuk kayu kecil di dekat sungai yang mengalir lembut di pinggir kebun. Budi ingin menolak, tetapi tubuhnya tidak bisa berbohong. Dia mengangguk pelan, berjalan tertatih menuju gubuk dengan langkah gontai. Angin sepoi-sepoi dari sungai menyapa wajahnya, sedikit meredakan pusing yang mendera. Gubuk itu sederhana, berdinding kayu dan beratap daun kelapa, tempat para pekerja biasa beristirahat sambil makan siang. Budi duduk di bangku kayu, menjatuhkan tubuhnya dengan nafas panjang. Dia memandang sungai yang berkilau di bawah sinar matahari, berusaha menenangkan pikiran yang masih terganggu oleh amarah Laila tadi pagi. Tak lama kemudian, Rudi, teman sesama pekerja, datang membawa sebungkus nasi dengan ikan asin dan segelas teh manis. Makan dulu, Bud, jangan sampai bos marah gara-gara kamu ambruk, canda Rudi sambil menyodorkan makanan itu. Budi tersenyum tipis, mengambil bungkusan itu dan mulai makan dengan lahap. Rasa laparnya mengambil alih, membuatnya melupakan sejenak ketegangan di rumah. Nasi dan ikan asin itu sederhana, tetapi terasa seperti hidangan mewah bagi perutnya yang kosong. Setelah makan, Budi merasa tenaganya perlahan pulih. Dia bersandar di dinding gubuk, memandang sungai yang mengalir tenang, airnya jernih, kadang memantulkan bayangan pohon-pohon di sekitar. Budi iseng mengambil sebutir batu kecil dari tanah dan melemparkannya ke sungai, menikmati bunyi pluk yang lembut. Kebiasaan kecil ini mengingatkannya pada masa kecilnya saat dia sering bermain di sungai bersama teman-temannya. Tapi sekarang di usia yang sudah tidak muda lagi, momen seperti ini terasa langka. Saat melempar batu kedua, matanya tiba-tiba menangkap sesuatu di pinggir sungai. Sekitar 10 meter dari gubuk, seorang perempuan duduk di atas batu besar yang datar. Rambutnya yang panjang tergerai lembut di punggungnya. Dia mengenakan kain sederhana yang warnanya sulit dipastikan. Mungkin putih atau hijau muda, berkilau samar di bawah sinar matahari. Perempuan itu sedang melempar batu kecil ke air. Gerakannya anggun seperti tarian. Budi mengerjap, memastikan dia tidak berhalusinasi. Siapa perempuan itu? Dia belum pernah melihat ada orang asing di kebun ini, apalagi di pinggir sungai yang biasanya sepi. Rasa penasaran menggerakkan kakinya. Budi bangkit dari bangku, melangkah perlahan menuju batu besar itu. Dia berhati-hati agar tidak terdengar, seolah takut mengagetkan perempuan itu. Semakin dekat, semakin jelas wajahnya. Kulitnya halus seperti porselen,
Matanya dalam dan bibirnya melengkung dalam senyum kecil yang penuh teka-teki. Budi merasa jantungnya berdetak lebih kencang, sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Dia berhenti beberapa langkah dari batu itu, tiba-tiba merasa kikuk. "Halo, selamat pagi," sapa Budi. Suaranya sedikit serak, dia berdehem berusaha menutupi kegugupannya. "Kamu orang dari kampung sebelah ya?" tanya Budi. Perempuan itu menoleh, matanya bertemu dengan mata Budi. Senyumnya melebar dan suaranya saat menjawab lembut seperti aliran sungai di depan mereka. "Iya, bisa dibilang begitu. Aku dari kampung sebelah. Aku suka datang ke sini kadang-kadang. Sungainya tenang bukan? Airnya jernih." Dia melempar batu kecil lagi, membuat riak kecil di air. Budi mengangguk, meski pikirannya masih mencoba mencerna kehadiran perempuan ini. Iya, airnya bening, tenang, tapi jarang ada orang kesini, apalagi perempuan. Dia tergelak kecil, berusaha mencairkan suasana, tetapi wajahnya memanas karena malu. Ada sesuatu pada perempuan ini yang membuatnya sulit berpikir jernih. Mungkin cara dia menatap atau suaranya yang seperti nyanyian. Mereka mengobrol sebentar tentang sungai, tentang pohon karet, tentang hal-hal kecil yang seharusnya tidak begitu menarik. Tetapi entah kenapa Budi merasa waktu berlalu terlalu cepat. Perempuan itu tidak banyak bercerita tentang dirinya, hanya menjawab dengan kalimat singkat yang penuh misteri. "Aku suka tempat yang sepi," katanya sekali. Dan Budi merasa ada makna di balik kata-kata itu, meski dia tidak yakin apa. Tiba-tiba suara keras memecah suasana. "Bud, kamu di mana sih? Kerja lagi ayo." Itu suara Rudi. Diikuti tawa beberapa pekerja lain yang mendekati gubuk. Budi tersentak, menyadari dia sudah terlalu lama meninggalkan posisinya. "Aku harus balik dulu ya," katanya buru-buru pada perempuan itu, lalu berlari menuju gubuk. Dalam kepanikan, kakinya tersandung akar pohon yang mencuat dari tanah. Dia jatuh dengan keras. Rasa sakit tajam menjalar dari pergelangan kaki kanannya. "Aduh!" eram Budi. Memegang kakinya yang mulai membengkak. Dia mencoba berdiri tetapi setiap gerakan membuatnya meringis. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, perempuan itu tiba-tiba sudah ada di sisinya, berlutut dengan gerakan yang begitu lembut. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya, suaranya penuh perhatian. Tanpa menunggu jawaban, dia memegang kaki Budi dengan tangan yang dingin dan mulai memijatnya perlahan. Sentuhannya aneh, lembut tetapi kuat, seperti tahu persis di mana harus menekan untuk meredakan sakit. Budi menahan nafas, bukan hanya karena sakit, tapi karena kedekatan perempuan itu membuat jantungnya berdegup kencang. "Terima kasih," gumamnya. Matanya tidak bisa lepas dari wajah perempuan itu. Dia ingin bertanya siapa dia sebenarnya, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Pijatan itu ajaib. Dalam beberapa menit, kakinya terasa jauh lebih baik, meski masih sedikit nyeri. Bud, kamu ngapain di situ?" Suara Rudi kini lebih dekat, diikuti langkah beberapa pekerja yang mendekat. Budi panik, berbalik untuk menjelaskan, tetapi ketika dia menoleh kembali ke perempuan itu, dia sudah tidak ada. Batu besar itu kosong, seolah perempuan itu tidak pernah ada di sana. Budi mengerjap, memandang sekeliling dengan bingung. Sungai tetap mengalir tenang, tidak ada tanda-tanda kehadiran siapapun. Rudi dan dua pekerja lain sampai di sisinya. Wajah mereka penuh tanya. "Kamu ngobrol sama siapa? Tadi aku lihat kamu kayak ngomong sendiri," tanya Rudi. Alisnya terangkat. Budi tergagap, otaknya mencari alasan. Tidak, cuma istirahat kok. Tadi kaki kejepit akar," katanya cepat, menuju kakinya yang masih sedikit bengkak. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa perlu merahasiakan perempuan itu. Mungkin karena dia sendiri tidak yakin apa yang baru saja terjadi, atau mungkin karena ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di dadanya. Perasaan yang sudah lama tidak dia rasakan. Rudi menggeleng, tapi tidak bertanya lebih jauh. "Ayo balik, bos sudah nunggu." Mereka berjalan bersama menuju kebun, tetapi pikiran Budi masih tertinggal di pinggir sungai. Wajah perempuan itu, suaranya, sentuhannya, semua terasa begitu nyata. Tetapi kenapa dia menghilang begitu saja? Budi menunduk, berusaha fokus pada pekerjaannya. Tetapi benih ketertarikan sudah tertanam dalam hatinya. Kecil namun mulai berakar. Bunyi langkah kaki di jalan setapak akhirnya terdengar. Memecah lamunan Laila. Dia menoleh dan melihat Budi berjalan mendekat. Topi jeraminya ditarik rendah menutupi wajah. Biasanya Budi akan melambaikan tangan atau setidaknya mengangguk saat melihat Laila di teras. Tapi sore ini, dia tambah cuek. Hanya melangkah,
lurus menuju pintu. Wajahnya kosong seolah Laila adalah bagian dari dinding kayu yang dia lewati. Budi masuk rumah tanpa sepatah kata, langsung menuju kamar kecil di sudut dan menutup pintu dengan bunyi pelan yang terasa seperti tamparan bagi Laila. Laila menatap pintu yang kini tertutup. Tangannya memilin ujung daster. Dia ingin mengabaikan sikap Budi, berpura-pura semuanya baik-baik saja, tetapi hatinya tidak bisa berbohong. Ada yang salah. Dan dia tidak bisa lagi menutup mata. Dengan langkah ragu, Laila bangkit dan masuk ke rumah, berhenti di depan pintu kamar. Dia menarik nafas dalam, mencoba mengumpulkan keberanian, lalu mengetuk pelan. "Mas, sampean mau makan apa? Aku sudah masak nasi sama sayur kok. Ayo makan," tanyanya, berusaha membuat suaranya terdengar ringan. Dari dalam kamar terdengar suara Budi yang datar. "Tidak usah, aku sudah kenyang. Makan di warung tadi." Nada suaranya tidak kasar tetapi juga tidak hangat, hanya kosong, seperti orang yang tidak benar-benar peduli dengan percakapan ini. Laila mengerutkan kening. Warung mana? Sampean kok ndak bilang kalau mau makan di luar?" Pertanyaannya keluar tanpa sengaja, didorong oleh kecurigaan yang mulai menggerogoti pikirannya. Budi biasanya tidak pernah makan di warung kecuali ada urusan khusus, dan bahkan saat itu dia selalu cerita pada Laila. Pintu kamar terbuka perlahan dan Budi muncul dengan wajah yang sedikit jengkel. "Warung Pinem di dekat kebun. Apa susahnya sih Laila? Aku capek, ndak usah tanya-tanya." Dia berjalan melewati Laila, menuju ruang tamu dan duduk di tikar tanpa menoleh lagi. Malam semakin larut, tetapi Laila tidak bisa tidur. Dia mendengar denguran pelan Budi dari ruang tamu dan itu hanya membuatnya semakin kesepian. Rumah yang dulu penuh kehangatan kini terasa seperti kandang yang dingin. Dan Laila merasa seperti burung yang terperangkap di dalamnya. Dia menutup mata berharap esok hari akan membawa jawaban, tetapi ketakutan akan pengkhianatan terus membayangi, seperti awan hitam yang tidak pernah pergi. Sementara itu, di lain hari, sore di kebun karet milik Rahmat terasa lebih sejuk dari biasanya, dengan angin yang membawa aroma tanah basah dari sungai di dekatnya. Budi yang baru saja selesai memanen getah, meletakkan pisau kecilnya di saku dan melangkah menuju pinggir sungai dengan langkah cepat. Matanya berbinar, berbeda dari wajah lelah yang biasa dia tunjukkan kepada teman-temannya atau kepada Laila. Selama beberapa minggu terakhir, dia sering menyelinap ke tempat ini setelah bekerja, berharap bertemu dengan perempuan misterius yang pertama kali dia lihat di atas batu besar. Setiap pertemuan dengannya terasa seperti pelarian dari dunia yang penuh tekanan, kebun yang melelahkan, rumah yang kini dipenuhi ketegangan, dan pertanyaan-pertanyaan Laila yang membuatnya jengkel. Budi tiba di pinggir sungai, matanya menyapu batu besar yang sudah menjadi tempat favoritnya. Di sana, seperti yang dia harapkan, perempuan itu duduk dengan anggun, rambutnya yang panjang berkilau samar di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam. Dia sedang melempar batu kecil ke air. Setiap lemparan menciptakan riak kecil yang memantulkan cahaya. Budi tersenyum lebar. Rasa gugup yang dulu dia rasakan kini digantikan oleh kenyamanan yang aneh. "Kamu sudah ada di sini," sapanya, melangkah mendekat dengan tangan di saku celana. Perempuan itu menoleh, senyumnya lembut tetapi penuh teka-teki. "Aku suka tempat ini, kamu juga kan?" Suaranya seperti alunan angin, ringan namun menggoda, membuat Budi merasa seperti remaja yang baru pertama kali jatuh cinta. Dia mengangguk, duduk di batu lain di dekatnya dan mengambil sebutir batu untuk dilempar ke sungai, meniru gerakan perempuan itu. Mereka mulai bermain lempar batu, saling bersaing untuk membuat riak yang lebih besar. Tawa kecil mereka memecah keheningan sore. Budi merasa bebas di sini, jauh dari tanggung jawab yang menekannya di rumah. Bersama perempuan ini, dia tidak perlu menjelaskan apapun. Tidak ada pertanyaan tentang kemana dia pergi, untuk apa dia menghabiskan uang, atau mengapa dia pulang larut. Perempuan itu tidak pernah menuntut, hanya mendengarkan dengan senyum yang membuat Budi merasa dihargai. "Kamu beda," katanya tiba-tiba, tanpa sadar mengucapkan keras-keras. Perempuan itu memiringkan kepala, matanya berkilau. "Beda dari siapa?" tanyanya. Suaranya lembut tetapi ada nada main-main di dalamnya. Budi tergagap, wajahnya memanas. Dia tidak bermaksud membandingkan perempuan ini dengan Laila, tetapi pikiran itu memang melintas di kepalanya. Laila selalu penuh pertanyaan, selalu ingin tahu setiap langkahnya. Dan akhir-akhir ini,
Pertengkaran mereka hanya membuat Budi semakin ingin lari. Bukan begitu, katanya cepat. Maksudmu kamu tenang, ngobrol sama kamu itu mudah. Dia tertawa canggung berharap perempuan itu tidak salah paham. Dia hanya tersenyum, tidak mengejar pertanyaan lebih jauh, dan itu membuat Budi semakin terpikat. Mereka mengobrol tentang hal-hal kecil, burung yang terbang di atas sungai, pohon kelapa yang bergoyang, cerita lucu tentang teman-teman Budi di kebun. Perempuan itu mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali menimpali dengan kalimat singkat yang membuat Budi ingin tahu lebih banyak tentangnya. Tapi setiap kali Budi bertanya tentang dirinya, dari mana dia berasal, apa yang dia lakukan, perempuan itu selalu mengalihkan topik dengan senyum yang sulit ditolak. Sore itu, setelah melempar batu untuk kesekian kalinya, perempuan itu tiba-tiba berdiri dan menatap Budi dengan mata yang lebih dalam dari biasanya. "Mau ikut aku ke tempat yang lebih indah dari sini?" tanyanya. Tangannya menunjuk ke arah sungai yang mengalir tenang. "Di seberang sana ada kampung yang jarang orang tahu." Budi mengerutkan kening, menoleh ke sungai yang tidak terlalu lebar tetapi cukup dalam. Kampung? Di seberang sungai ini tidak ada apa-apa, cuma hutan. Dia pernah mendengar cerita tentang hutan itu dari teman-temannya. Tempat yang sepi, kadang dianggap angker. Tetapi tidak ada yang pernah menyebut kampung. Perempuan itu tertawa kecil, suaranya seperti lonceng kecil. "Kamu tidak akan tahu kalau tidak lihat sendiri. Ayo, ikut aku." Dia melangkah menuju air. Kain yang dia kenakan berkibar lembut, seolah tidak tersentuh angin. Budi ragu sejenak, tetapi ada sesuatu dalam tatapan perempuan itu yang menariknya seperti magnet. Dia bangkit, mengikuti langkahnya dengan hati-hati. Sungai itu sejuk saat kaki Budi menyentuh air. Tetapi anehnya, arusnya terasa tidak sekuat yang dia bayangkan. Perempuan itu berjalan di depan seolah melayang di atas air, dan Budi buru-buru menyusul agar tidak tertinggal. Ketika mereka sampai di seberang, Budi terkejut melihat pemandangan yang tidak pernah dia bayangkan. Di tempat yang seharusnya hanya ada hutan lebat, kini berdiri sebuah kampung kecil dengan rumah-rumah kayu yang tertata rapi. Pohon-pohon di sekitar kampung itu berbeda. Daunnya lebih hijau, bunga-bunganya lebih cerah, dan udaranya terasa terlalu sempurna, seperti mimpi. Ini apa ini?" tanya Budi. Suaranya penuh kagum tetapi juga kebingungan. Dia menoleh ke perempuan itu, yang kini berdiri di sisinya dengan senyum yang lebih lebar. Sebelum perempuan itu menjawab, seorang pria tua dengan jubah panjang muncul dari salah satu rumah. Wajahnya keras, matanya tajam, dan suaranya berat saat berbicara. "Kamu membawa orang luar ke sini?" bentaknya pada perempuan itu. Tangannya menunjuk Budi. "Ini bukan tempat untuk manusia." Budi mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. Maaf, saya cuma ikut dia," katanya menunjuk perempuan itu yang kini tampak tenang meski dihardik. "Saya tidak tahu ini tempat apa." Tetua itu mendengus, tetapi tatapannya sedikit melunak. Dia menatap Budi dari kepala hingga kaki, seolah menimbang sesuatu. "Kamu sudah di sini, di alam kami, alam jin. Tidak semua manusia bisa masuk dan sekarang kamu punya pilihan." Suaranya kini lebih dalam, penuh wibawa. "Pergi sekarang dan jangan kembali atau tinggal di sini selamanya bersama dia." Dia menunjuk perempuan itu yang kini tersenyum lembut pada Budi. Budi merasa kepalanya pusing. Alam jin? Dia pernah mendengar cerita-cerita seperti ini dari neneknya tentang manusia yang tersesat ke dunia lain dan tidak pernah kembali. Tetapi melihat perempuan di sisinya yang kini memandangnya dengan mata penuh harap, semua keraguan itu seolah menguap. Dia teringat Laila, pertengkaran, tuduhan, tekanan, dan membandingkannya dengan kebebasan yang dia rasakan di sini. Tanpa berpikir panjang, dia berkata, "Saya pilih tinggal." Tetua itu mengangguk, wajahnya tetap serius. "Kalau begitu, kamu harus menikahinya. Hanya dengan ikatan itu, kamu bisa jadi bagian dari kami." Perempuan itu tersenyum, tangannya menyentuh lengan Budi dengan lembut, dan Budi merasa jantungnya meleleh. Dia setuju, terbuai oleh perasaan yang tidak bisa dia jelaskan, cinta, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam, lebih berbahaya. Pernikahan itu sederhana, hanya dihadiri oleh beberapa sosok yang muncul, entah dari mana, dengan wajah-wajah yang samar, di bawah cahaya bulan yang tiba-tiba muncul di langit. Budi mengucap janji yang dia tidak sepenuhnya pahami, dan perempuan itu yang kini menjadi istrinya, memandangnya dengan mata yang penuh kemenangan.
Setelah upacara selesai, mereka duduk di sebuah rumah kecil yang terasa terlalu sempurna untuk nyata. Budi merasa bahagia, lebih bahagia dari yang pernah dia rasakan dalam waktu lama. Tetua itu muncul lagi, membawa sepiring makanan yang tampak lezat. Nasi putih yang berkilau, ikan bakar yang wangi, dan buah-buahan yang tidak dia kenali. "Makanlah," katanya. "Tapi ingat, jika kamu sudah memakan makanan kami, kamu tidak akan bisa kembali ke dunia manusia." Budi mendengar peringatan itu, tetapi suara tetua terasa jauh, seperti gema dari mimpi. Dia menatap perempuan di sisinya yang kini mengangguk pelan, seolah mendorongnya, dan tanpa ragu, Budi mengambil sepotong ikan dan memakannya. Rasanya luar biasa, seperti semua kenikmatan dunia terkumpul dalam satu gigitan. Dia makan lagi dan lagi, tidak peduli pada peringatan itu. Di hatinya dia sudah menyerah pada dunia ini, pada perempuan ini, dan tidak ada jalan kembali. Singkat cerita, pagi di kampung kecil tempat Laila tinggal terasa lebih kelabu dari biasanya. Meski matahari bersinar cerah di langit, 2 bulan telah berlalu sejak Budi suami Laila menghilang tanpa jejak. Rumah kayu mereka yang dulu penuh suara, meski kadang pertengkaran, kini sunyi seperti kuburan. Laila duduk di teras, tangannya memegang sapu lidi yang tidak lagi dia gunakan untuk menyapu, hanya untuk mengalihkan pikiran dari kecemasan yang menggerogoti hatinya. Setiap hari dia menunggu Budi pulang, berharap melihat sosoknya di jalan setapak, tetapi harapan itu semakin memudar seiring waktu. Ketakutan Laila bertambah ketika Haji Sulaiman datang lagi kemarin sore, menagih hutang 1 juta yang belum juga lunas. Suaranya yang keras masih bergema di kepala Laila. "Aku sudah beri waktu, tapi kesabaranku ada batasnya, Laila. Kalau tidak bayar minggu depan, barang-barangmu ku ambil." Laila tidak berani membuka pintu, bersembunyi di kamar sambil menahan nafas hingga langkah Haji Sulaiman menjauh. Dia tahu ancaman itu bukan isapan jempol, tetapi tanpa Budi dia sendirian menghadapi beban yang terasa seperti gunung. Kesepian dan keputusasaan akhirnya mendorong Laila untuk bertindak. Dia tidak bisa terus menunggu seperti burung dalam sangkar, berharap keajaiban yang tidak kunjung datang. Pagi itu setelah menyapu halaman dengan setengah hati, dia mengenakan jilbab sederhana dan berjalan menuju kebun karet tempat Budi bekerja. Dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada suaminya, meski firasat buruk terus menghantuinya. Jalan setapak yang berdebu terasa panjang, setiap langkahnya dipenuhi doa agar Budi hanya tersesat atau kabur sementara, bukan sesuatu yang lebih buruk. Di kebun karet, Laila menemui Rudi, teman kerja Budi yang dikenalnya sebagai pria ramah dengan tawa lebar. Rudi sedang memotong kulit pohon karet, tetapi dia berhenti saat melihat Laila mendekat. "Laila, kamu kesini? Ada apa?" tanyanya. Alisnya terangkat karena jarang melihat Laila di kebun. Laila menarik nafas dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Mas Rudi, aku nyari Mas Budi. Sudah 2 bulan dia ndak pulang. Sampean tahu apa-apa soal dia ndak? Terakhir kali sampean lihat dia di mana, Mas Rudi?" Matanya penuh harap, tetapi juga cemas, takut mendengar jawaban yang tidak diinginkan. Rudi mengusap keringat di dahinya. Wajahnya berubah serius. "Budi itu terakhir kali aku lihat dia di pinggir sungai. Mungkin 2 bulan lalu ya. Iya, dia suka ke sana sendiri setelah kerja. Entah ngapain. Aku pernah nanya, tapi dia cuma bilang mau istirahat." Rudi berhenti sejenak, mengingat-ingat, seolah ragu untuk melanjutkan. "Tapi ada yang aneh, Laila. Kadang dia kayak ngomong sendiri di sana, bilang lihat cewek cantik. Aku dan teman-teman tidak pernah lihat siapapun. Kami pikir dia cuma bercanda, tapi sekarang, aku juga bingung." Kata-kata Rudi seperti pisau yang menusuk hati Laila. Perempuan? Kecurigaannya selama ini tentang Budi yang mungkin berselingkuh kembali muncul. Tetapi ada sesuatu dalam cerita Rudi yang terasa tidak wajar. Dia mengangguk pelan, berterima kasih dan berjalan pulang dengan pikiran yang semakin kacau. Di rumah dia duduk di kursi kayu tua, mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya. Sungai? Perempuan yang tidak terlihat? Itu bukan sekedar perselingkuhan biasa. Laila teringat cerita Marni, saudaranya, tentang seorang tetangga yang pernah tersesat ke alam gaib setelah mengikuti sosok misterius di hutan. Tanpa buang waktu, Laila pergi ke rumah Marni yang tinggal di ujung kampung. Marni, wanita berusia 40 tahun dengan wajah penuh kebijaksanaan, mendengarkan cerita Laila dengan penuh perhatian. "Itu bukan hal biasa, Laila. Sudah 2 bulan.
kata Marni, suaranya pelan tetapi tegas. Cerita soal jin yang menggoda manusia bukan cuma dongeng di kampung ini. Kalau Budi benar-benar ikut sesuatu ke sungai, mungkin dia sudah masuk ke dunia mereka. Kamu harus ke Sumiati. Dia tahu siapa yang bisa bantu. Sumiati tetangga tua yang dikenal karena pengetahuannya tentang hal-hal gaib, menyambut Laila dan Marni di rumahnya yang penuh aroma kemenyan. Setelah mendengar cerita Laila, Sumiati mengangguk pelan, matanya penuh simpati. Kamu harus ke tempat Pak Hasan, Laila. Beliau orang yang paham soal ini. Kalau Budi benar-benar terbawa jin, hanya Pak Hasan yang bisa kasih petunjuk. Laila tidak membuang waktu. Bersama Marni dia berjalan ke rumah Pak Hasan, seorang yang dianggap tahu, yang tinggal di kampung sebelah tentang hal gaib. Rumahnya sederhana, dengan halaman penuh bunga melati yang harum. Pak Hasan, pria dengan janggut putih dan sorban sederhana, menyambut mereka dengan senyum hangat tetapi penuh wibawa. Laila menceritakan semuanya, hilangnya Budi, cerita Rudi tentang perempuan di sungai, dan ketakutannya bahwa Budi telah pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Pak Hasan mendengarkan dengan seksama. Tangannya mengelus janggut. Setelah Laila selesai, dia menghela nafas panjang. Laila, apa yang kamu ceritakan bukan hal baru di kampung-kampung seperti ini. Ada jin yang suka menggoda manusia, terutama mereka yang hatinya lemah. Dari ceritamu sepertinya Budi sudah terbawa ke alam mereka, alam jin di seberang sungai. Suaranya tenang, tetapi setiap kata terasa seperti beban di hati Laila. Laila memegang ujung jilbabnya, matanya berkaca-kaca. Pak, apa Mas Budi masih bisa kembali? Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Suaranya bergetar penuh harap meski dia tahu jawabannya mungkin tidak akan menyenangkan. Singkat cerita, hari terus berlalu. Laila akhirnya mengikhlaskan sesuai saran dari Pak Hasan. Hari-hari berikutnya Laila kembali bekerja di kebun karet, menahan rasa sakit setiap kali melewati pinggir sungai. Dia mengumpulkan getah dengan tekun, menyisihkan upahnya untuk melunasi hutang kepada Haji Sulaiman. Ketika akhirnya dia membayar lunas, Haji Sulaiman hanya mengangguk, tidak lagi mengancam, seolah menghormati perjuangan Laila. Kamu wanita kuat, Laila, katanya singkat, dan Laila tersenyum tipis, merasa beban itu sedikit terangkat. Laila mulai membangun hidup baru meski tidak mudah. Marni, saudaranya, sering datang membawa makanan atau sekedar mengobrol, mengisi kekosongan rumah dengan tawa kecil. Tetangga lain juga membantu, mengajak Laila ke pengajian atau ke pasar, membuatnya merasa tidak sendirian. Kadang saat bekerja di kebun, Laila melihat bayangan samar di pinggir sungai. Sosok yang mirip Budi berdiri diam seperti menatapnya. Dia tidak takut, hanya mengangguk pelan, seolah berkata pada dirinya sendiri bahwa Budi kini hanya kenangan. Seiring waktu Laila belajar untuk move on. Dia tidak lagi menangis setiap malam, meski sesekali rindu itu datang seperti angin yang tak terduga. Dia mulai tersenyum lebih sering, mengisi hari-harinya dengan kerja keras dan kebersamaan dengan orang-orang di sekitarnya. Rumah kecilnya kembali hidup bukan karena Budi, tetapi karena kekuatan yang dia temukan dalam dirinya sendiri. Laila tahu luka itu tidak akan pernah benar-benar sembuh, tetapi dia juga tahu dia bisa melangkah maju, membawa harapan baru di hatinya yang pernah patah. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur, terinspirasi dari tulisan Mas Hairul Anam. Tony FS pamit, sampai jumpa, wassalamualaikum.